Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Wijayanti dengan NIM 22522000003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal dengan judul Evaluasi Kepuasan Pengguna Simpus Puskesmas Singotrunan Banyuwangi. Penulis Gamasiano Alfiansyah, Monica Susantias Putri, Nialatul Muna Farlinda. Nama jurnal Evaluasi Kepuasan Pengguna Simpus di Puskesmas Singotrunan Banyuwangi. Waktu publikasi 19 Januari 2024. Pada jurnal yang saya review menjelaskan bahwa mengimplementasikan sistem informasi manajemen Puskesmas Singotrunan Banyuwangi sejak tahun 2010, pengimplementasian pada Simpus masih ditemukan berbagai kendala, di antaranya yaitu isi informasi yang belum lengkap dan ringkas, tidak ada alert pada formulir, format laporan sistem yang belum sesuai pembaruan, sering loading saat jam pelayanan. Tujuan penelitian yang ada pada jurnal yaitu mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi manajemen Puskesmas atau Simpus yang telah diimplementasikan di Puskesmas Singotrunan Banyuwangi sejak tahun 2010. Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana Simpus telah memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan gambaran yang jelas mengenai kekurangan yang masih ada. Pada jurnal tersebut membahas mengenai pengimplementasian pada Simpus atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Jurnal tersebut membahas evaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau Simpus yang telah diimplementasikan di Puskesmas Singotrunan Banyuwangi untuk mengetahui sejauh mana Simpus telah memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan gambaran mengenai kekurangan yang masih ada. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-seksional, yakni desain penelitian yang mengukur variabel pada satu waktu atau pada titik waktu tertentu. Dalam jurnal tersebut, peneliti menggunakan desain kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei. Objek dalam penelitian ini adalah Simpus di seluruh poli Puskesmas Singotrunan Banyuwangi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini merujuk pada panduan Jurnal Arikunto 2010 yang merekomendasikan pengambilan seluruh subjek jika jumlahnya kurang dari 100 orang, sehingga digunakan adalah 21 orang responden, sebanyak populasi, karena populasi yang digunakan kurang lebih 100. Cara pengambilan data dan metode analisis. Data dikumpulkan melalui 3 metode, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner, yang dibagikan kepada peserta yang menggunakan Simpus. Penelitian menggunakan skala Likert dari 1 hingga 5. Skor tertinggi menunjukkan sangat tidak setuju, sedangkan skor tertinggi 5 menunjukkan sangat setuju. Variabel ketepatan terdiri dari 4 pertanyaan. Variabel format terdiri dari 5 pertanyaan. Variabel kemudahan penggunaan terdiri dari 5 pertanyaan, dan variabel waktu terdiri dari 5 pertanyaan. Pengolahan data terdiri dari pengeditan data, pemberian skor, dan tabulasi untuk mendapatkan data ke dalam tabel. Kemudian, data dianalisis dan disajikan melalui distribusi frekuensi. Rekapitulasi berdasarkan skala Likert dan disajikan melalui tabel distribusi. Selanjutnya, untuk menunjukkan kepuasan pengguna Simpus, hasil analisis diuraikan. Cara pengambilan data dan metode analisis. Kepuasan penggunaan dibagi menjadi kategori. Yang pertama, ada 0-20% sangat tidak baik. Yang kedua, ada 21-40% tidak baik. Yang ketiga ada 40-60% sedang. Yang keempat ada 61% sampai 80% dikategorikan sebagai baik. Dan yang kelima ada 81 sampai 100% dikategorikan sebagai sangat baik. Dari jurnal yang sudah saya review, terdapat beberapa kriteria nilai baik dengan presentasi aspek. Yang pertama ada konten. Aspek ini memungkinkan analisis kesesuaian antara isi sistem informasi yang menyajikan laporan-laporan yang diinginkan pengguna.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penelitian terhadap aspek isi atau konten yang diperoleh dari 21 responden mencapai 79,8% dan masuk dalam kategori penilaian baik. Yang kedua ada akurasi. Aspek akurasi memiliki makna bahwa informasi yang dihasilkan harus bebas dari kesalahan dan memiliki bias. Hasil perhitungan bahwa evaluasi terhadap aspek keakuratan atau akurasi dari 21 responden mencapai 68,5% dan termasuk dalam kategori penilaian baik. Yang ketiga ada format, yaitu aspek tampilan mengevaluasi kepuasan pengguna terkait dengan estetika dan presentasi antarmuka sistem yang mencakup format laporan atau informasi yang dihasilkan oleh sistem. Perhitungan yang dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil bahwa evaluasi terhadap aspek tampilan atau format dari 21 responden mencapai 73,7% termasuk dalam kategori penilaian baik. Yang keempat ada timelines. Aspek ketepatan waktu atau timelines mengevaluasi kepuasan pengguna dengan mempertimbangkan sejauh mana sistem dapat menyajikan atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dengan cepat. Hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa evaluasi terhadap aspek ketepatan waktu dari 21 responden mencapai 73,9% dan merupakan dalam kategori penilaian baik. Yang kelima ada easy of use, kemudahan pengguna. Kemudahan penggunaan sistem atau easy of use mencakup keseluruhan proses mulai dari tahap awal hingga akhir. Dari hasil yang dilakukan oleh peneliti bahwa evaluasi terhadap pengguna kemudahan penggunaan sistem atau easy of use dari 21 responden mencapai 75% dan masuk dalam kategori penilaian yang baik. Pada jurnal yang bisa saya review yaitu terdapat kelemahan, perlu penyempurnaan sistem melalui pengembangan Simpus dengan membuat isi informasi lebih ringkas dan lengkap. Penambahan alert pada formulir, pembaruan format pada laporan Simpus, perbaikan sistem untuk meminimalisir loading, memberi jam akses fleksibel untuk mengolah laporan dan menambahkan menu help atau panduan. Pada jurnal yang saya review, terdapat kendala yang ditemukan. Berikut adalah saran untuk penyempurnaan Simpus Puskesmas Singotrunan Banyuwangi, yaitu peningkatan kualitas data dan informasi, peningkatan fungsionalitas sistem, pengembangan fitur tambahan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.